Ya, kalau secara material Mas, ya memang nggak banyak sih. Ya, tapi kan seorang Vicky ketika statusnya di penjara, sampai bisa-bisanya dia melakukan itu gitu loh. Iya kan? Istilahnya bagaimana pembinaan lapas di dalam? Nggak ada. Di penjara aja Dia itu lah udah melakukan settingan pencitraan semua. Salah satunya adalah menunjukkan ya. Kenapa? Saya istiqomah loh. Sejati alhamdulillah saya selama perjalanan adanya Vicky itu saya istiqomah. Tidak pernah ada. Sampai suatu saat ketika hari raya Idul Fitri ya, saya sampai belanja berdua Karena dia meminta memohon. Saya Kalau mau belikan baju sholat koko, Id besok ya, dengan perasaan itu saya semua belanja berupa bersama lebaran dan kue-kue saya kirim itu juga bersama suami saya waktu itu. ya. Sudah pasti saya akan melakukan langkah-langkah hukum yang konkret ya. Dalam pengertian saya memahami dalam menentukan fakta hukum ini harus ada bukti-bukti yang konkret, yang empirik ya. Ada saksi-saksi. Nah, saya walaupun kasus ini sudah 5 tahun yang lalu, alhamdulillah ya, bukti-bukti ini sesuai dengan Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 ini sangat memungkinkan sebagai fakta empirik hukum, dijadikan fakta-fakta empirik hukum yang rasional sehingga bisa menjamin kebenaran. Saya tidak bohong, istri saya tidak merekayasa. Justru dia Istri yang saya merekayasa. Tidak mengarang cerita ya. Saya berkesimpulan setelah tahu kemudian saya memahami istri saya jadi korban. Di penjara pun banyak Mas korbannya. Setelah saya konsultasi memberikan informasi ya petugas lapas itu banyak korban juga gitu. Segera mungkin. Laporannya. Ya, segera mungkin Mas. Mungkin minggu depan lah. Iya. Kan saya ini kan. Oke. Dengan kejadian ini harapannya apa sih Pak? Harapan dari Bapak dan Ibu? Ya, saya gini Mas, makanya ketika saya sampaikan ini ya, saya berkali-kali, kenapa sih kok kecenderungan kok Vicky masih dipakai aja? Dia kan mantan napi. Terus betapa sulitnya orang-orang yang merasa tertipu mengajukan perkara Vicky ini tidak segera dilaporkan ya. Ada beberapa teman saya termasuk mantan jenderal juga sampai sekarang belum selesai gitu. Jadi pada kesempatan ini harapan saya ketika saya tidak ada loh kepentingan sama Angela juga nggak ada ya. Pada saat hanya saya memanfaatkan momentum ketika Vicky di penjara ya kan, biar dia diam dan saya bergerak lagi untuk mengajukan fakta-fakta hukum yang empirik ya, sehingga ya walaupun nanti dia pada saat kasus Angel kemudian hakim akan menentukan dia bersalah dan kena hukuman, dan saya yakin itu harusnya para proses persidangan yang sekarang ini ya diharapkan udahlah jangan ragu gitu loh. Para hakim, para ini sudah delik-delik ya, fakta-fakta yang sudah dilakukan, yang dilakukan oleh Angel seharusnya dijadikan kecerdasan para hakim, para jaksa untuk menggiring Vicky ini yang sudah dalam perkara-perkara dia sudah banyak korban ya, sudah banyak dia tujuannya hanya mengais materi saja, kepentingan itu. Dan satu, saya heran ya, sejak kasus 5 sampai 6 tahun ini saya melihat gitu loh, kok saja ada orang yang Vicky masih dipakai gitu oleh pertelevisian gitu loh. Dan saya heran ya, saya ingin bertanya kepada Komisi Penyiaran Indonesia, kok masih dipakai sampai sekarang? Lah ini kan pengerusakan tata nilai Mas, ya kan, orang kan bisa jadi terdeskripsi dalam pikirannya, loh kok masih ada gitu. Ini kan bisa jadi kontra, pro dan kontra gitu loh.